Ya itu, lu masih bela-belain datang ke situ buat minta duit lu balik. Cuma perkara 1 liter susu. Gayanya si elit, I don't have time. Tapi perkara susu UHT sulit, kagak paham. Oke, nanti 25 ya. Kalau emang nggak bisa dingin, kembalikan uang saya ya. Susu itu harusnya dingin. Kalian kasih saya ada order susu yang kecil itu dikasih dingin. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Balikin uang saya sekarang. Ini udah telat. And hurry up. I don't have time. Ya balikin uang saya kalau gitu. Nggak ada yang dingin. Gak usah pakai senyum, Mbak. Customer komplain marah-marah, lu senyum lagi, otak lu di mana itu? Maaf ya kak. No, ya buruan aja, saya nggak ada waktu, cepetan, ya. Ongkos saya kesini balikin ya, grab saya kesini balikin ya, and then ini barang diganti. Kalau udah telat, itu adalah now, hurry up, I don't want to talk to you now. Now! Ini kakak bilang dulu barangnya. Gak usah marah-marah kak, ini harus dititip. Bagaimana cerita nggak ada marah-marah? Jadi si ibu ini mesen susu ultra rasa coklat kemasan 1 liter melalui aplikasi guys. Dan si ibu ini bilang dia tuh nggak cuma pesen yang ukuran 1 liter, dia juga ada pesen susu yang kotak-kotak kecil. Ketika barangnya sampai, si susu coklat ukuran 1 liter ini dalam keadaan tidak dingin. Sedangkan susu-susu yang kecil itu keadaannya dingin guys. Jadi ibu ini dari rumahnya menuju ke supermarket tempat dia membeli susu tersebut dan mengajukan komplain. Gue kurang paham sih si ibunya ini datang-datang emang langsung ngelabrak, langsung marah atau ada omongan baik-baik dulu, tapi emang dia tuh kayak nggak terima banget deh dapat susu yang nggak dingin. Menurut info yang beredar, si ibu ini meminta ganti rugi, nggak cuma susunya aja, tapi ongkirnya dan juga ongkos si ibu ini menuju ke supermarket. Di situ dia bener-bener ngegas, dia bilang dia nggak peduli prosedur apapun dan lain sebagainya. Intinya dia berekspektasi susu yang datang itu dingin, sedangkan susunya nggak dingin, jadi dia merasa punya hak untuk komplain dan mendapatkan refund. Yang sekarang ada di pikiran gue adalah apakah si ibu ini memang sebegitu nggak ada kerjaannya, maksudnya kayak dia ada aja gitu loh tenaga untuk ngongkos ke supermarket tersebut, marah-marah, minta refund, terus nanti harus balik lagi. Daripada ribet-ribet kayak gitu ya bu, kenapa enggak itu susu ibu masukin aja ke freezer ya, jangan kulkas bawah. Di freezer palingan sejam juga udah dingin. Dan banyak juga yang bertukar info bahwasannya susu-susu yang ditaruh kulkas di supermarket itu biasanya golongan fresh milk, kalau yang ditaruh di luar itu golongan UHT guys. Nah katanya banyak yang bilang nih bahwasannya kalau susu coklat apalagi ukurannya 1 liter itu emang nggak ditempatin di kulkas guys, memang di luar. Gue cuma mau ngasih informasi aja buat teman-teman, kalau misalkan kalian ingin meminta refund atas barang yang udah kalian pesen, pastiin entah barang itu salah kirim atau mungkin barangnya ada yang rusak. Kalau misalkan barangnya udah bener, cuma timbang nggak dingin dan lain sebagainya, itu nggak bisa guys untuk di refund. Dari karyawannya pun juga pasti bingung. Duh ya, kalau gue di situ ya, udah gue sumpel tuh mulutnya pakai duit ya. Nih bu, udah ambil aja duit saya. Jelas-jelas dia bilang I don't have time. Ya itu, lu masih bela-belain datang ke situ buat minta duit lu balik. Cuma perkara 1 liter susu. Gayanya si elit, I don't have time. Tapi perkara susu UHT sulit, kagak paham. Di mana-mana ya bu ya, ini saya kasih tahu, susu UHT itu tidak harus ditaruh di kulkas, kagak harus dingin. Yang harus dingin itu kalau susu itu udah dibuka, UHT udah dibuka, baru kudu lu masukin kulkas. Nah kalau yang kecil-kecil itu kenapa bisa suka ada di tempat yang dingin ditaruh di kulkas? Karena biasanya kan nih kadang anak pulang sekolah nyeruput langsung minum susu yang kecil-kecil, yang kotakan kecil, makanya ditaruh di kulkas biar maksudnya dingin gitu pas konsumsinya. Nah kan kagak mungkin anak ibu minum langsung glogokan 1 liter ya kan. Lagi cuy emang di rumah kagak ada kulkas, apa tinggal dinginin aja di rumah, susah banget ya. Yang kudu dan mesti dikulkasin itu adalah fresh milk. Kalau UHT mah kagak.
Emosi gua sampai berbawa-bawa lagi. Otak lu di mana? Nah, lu ada di mana? Gak tahu. Kan jadi ibaratnya kayak orang yang kagak punya ogo tagak nanya ogo tagak ogo ragang di gimaga naga. Nah, gitu. Ribet nggak lu? Sabar-sabar ya, orang yang pada kerja di retail emang suka ketemu sama makhluk-makhluk aneh kayak begitu gitu. Aduh, coba gua ada di situ, gua tolongin lu, Mbak. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak tahu pokok permasalahannya awalnya seperti apa, hanya potongan video yang saya lihat ibu ini terlihat emosional sekali, ya, meminta ganti rugi, ya, berikut ongkos taksi online-nya, karena katanya susu ini yang diminta dingin tapi yang datang nggak dingin. Saya nggak tahu apakah ibu ini punya permasalahan sendiri sehingga ketika adanya tidak mix ya, artinya dia menumpahkan segala kemarahannya dengan karyawan minimarket di sana, ya. Harusnya juga kita berpikir, Bu, zaman sekarang apa yang nggak bisa viral, ya, karena rusak susu satu kotak rame sebegini, ya. Dan ini jadi pertimbangan kita juga, ya. Harusnya kita juga berpikir panjang, ya. Segala sesuatunya tidak akan bisa diselesaikan ketika kita berbicara baik-baik, ya. Tapi nggak tahu, ini mungkin ada problem tertentu sehingga terjadinya seperti ini gitu loh. Ya saya tidak tahu, ya. Harusnya kita melihat juga, walaupun seperti apapun, ya, mereka yang bekerja di saya tidak tahu ini minimarket atau swalayan itu juga manusia, Bu, ya, juga manusia. Saya rasa tak elok lah kalau kita teriak-teriak seperti pengancaman. Dan kita lihat juga, Bu, di sekeliling kita risih nggak melihat begitu gitu loh. Kalau saya melihat ibu seperti itu, saya risih terus terang, ya, karena ada hal-hal yang harus kita jaga juga, ya. Kita juga harus menghormati, Bu, mereka manusia juga, mereka juga walaupun ibu seperti apa, mereka juga manusia sama seperti ibu. Ya, saya rasa kita berpikir panjang, ya, karena susu sekotak gitu rame segini, kalau saya malu, Bu, malunya bukan main gitu loh, ya. Harusnya kita bicarakan baik-baik, ya, bukan nada-nada seperti itu. Ya Allah, saya lihatnya sampai istighfar berapa kali, ya. Saya juga bukan orang sempurna, Bu, sama saya juga orang yang saya juga emosional, tapi melihat dulu bagaimana dan seperti apa, ya. Tapi nggak tahu apakah orang ini sebenarnya ada masalah ketika kekesalannya ditumpahkan dengan orang lain gitu loh. Jadi ada problem, ada masalah, aku nggak tahu. Tapi yang penting, Bu, hal yang harus kita lakukan, ya, kita berpikir dulu gitu loh sebelum melakukan satu tindakan yang menurut saya kurang bijaksana. Ketika itu juga kita melihat, Bu, di situ mereka sebagai karyawan, mereka tuh cuma menjalankan tugasnya. Kalau ibu suruh ganti apa-apa, uang mereka sendiri, Bu, yang diganti, dan mereka uang makannya dipotong, dan mereka juga mengganti, ya. Kita juga harusnya berpikir gitu, berapa lah gaji orang-orang itu, ya, sampai teriak-teriak begitu. Saya rasa tidak arif, Bu, tidak bijaksana ketika kita menjadi seorang perempuan. Lakukanlah hal yang baik, mereka juga manusia. Ketika kita menghormati manusia, ya, memanusiakan manusia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah lihat video ibu-ibu ini yang marah-marah perkara susu UHT. Kalian bayangin kalau kalian di posisi dia sekarang. Dikenal satu Indonesia, video ditonton puluhan juta satu Indonesia, dan mengenal dia sebagai perempuan yang marah-marah hanya karena tidak mengerti susu UHT. Apa rasanya jadi dia sekarang? Malunya luar biasa. Dan apa perasaan anaknya dan keluarganya yang nonton dia begitu di sosmed? Malunya lebih luar biasa. Makanya kita harus belajar, jangan sampai kita jadi kayak dia. Kalau kita lagi sebel, kita lagi marah, kita tahan-tahanin, kita sabar-sabarin. Jangan sampai kita jerit-jerit seperti itu. Karena apa? Karena malunya luar biasa. Ini untuk kalian yang kerja di F&B atau nggak di retail gitu ya, di service industry, kalian pasti pernah nih ketemu yang kayak gini. Dan rasanya itu kayak, oh my god, kalian sudah berusaha gitu ya, dan masih dibentak-bentak. Kadang-kadang memang kita bisa salah sebagai orang yang kerja. Tapi jangan sampai amukan-amukan orang yang seperti ini yang kemungkinan punya masalah di rumahnya itu kebawa ke kerjaan kita, ke kinerja kita, sampai akhirnya kita melampiaskan itu
itu ke customer lainnya dan kita memberikan service yang jelek. Kalian bayangin kakak-kakak di minimart itu dibentak-bentak kayak gitu ya. Terus orang itu pulang, dia harus layanin orang lain dengan senyum seolah-olah tidak ada apa-apa. Kayak hebat banget kan, kita itu berharap orang-orang kerja di retail pasang muka selalu ramah dan baik, padahal kita nggak pernah tahu sebelumnya dia bisa muka-mukin apa sama customer. Dan kalau kalian tuh kerja di retail, entah kalian jualan donat jadi kasir gitu ya, atau kalian jualan baju di pasar, belajar sebanyak-banyaknya, karena ini akan membantu banget untuk kalian mengerti dan bisa berbicara dengan baik walaupun ada customer itu yang sangat kasar. Kalian harus ingat, pengetahuan customer nggak selalu sama dengan pengetahuan kita, dan kadang-kadang kita bisa bentrok di situ. Tapi kalian harus ingat, walaupun customer mungkin di mata kita nggak benar, tapi kalian harus ingat kita juga nggak selalu benar.